Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Yang terhormat kepada narasumber kita Bapak M.A. Alimaksum, dan kami hormati Bapak Kepala Klinik Islam Azhar Al-Fatihah, Komisi Sekretaris Presiden, serta guru dan tenaga pendidik Islam Azhar Al-Fatihah. Puji syukur atas kehadiran Allah yang telah memberikan kita nikmat sehat sehingga kita dapat berkumpul dalam kegiatan berbagi praktik baik mengenal animasi untuk pembelajaran di sekolah. Tak lupa salawat serta salam selalu dipersilakan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baiklah Bapak Ibu, bisa saya menyampaikan tujuan acara kita pada hari ini. Yang pertama pembukaan, kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, ketiga sambutan kepala sekolah, keempat penyampaian materi atau praktik baik, kelima sesi tanya jawab, ketujuh doa, rumah tenang doa, dan terakhir penutup. Sebelum itu, marilah sama-sama kita membuka kegiatan pada hari ini dengan melafazkan Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya ialah menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh Ibu Muharleni SPD. Kepada Ibu persilakan, Bapak Ibu dimohonkan berdiri. Selanjutnya ialah sambutan Kepala SMP Islam Azhar Al-Fatihah kepada Bapak Muslim STHI MPDI. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan bersyukurillah yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan narasumber kita pada sore hari ini, Bapak Alimaksum SPDI MPD. Guru alumni mana? Salah juga. Kiai. Berarti nih Kiai gitu. Alhamdulillah beliau sudah hadir di tengah-tengah kita. Sebenarnya panjang perjalanannya kalau beliau mau melangkahkan kaki di sini. Ya, kenalnya udah 2 tahun.
setiap kali WA kapan saya ngisi materi, setiap kali sudah jadwal tidak bisa, alhamdulillah baru hari ini beliau sempat hadir dan berbagi dengan kita. Dan kesempatan yang dalam sore ini kita akan belajar tentang pengenalan video animasi. Mudah-mudahan kegiatan kita pada sore hari ini semakin memberikan peningkatan kompetensi, apalagi sekarang ini tuntutan seorang guru menghadapi generasi yang sudah bermacam gen, gitu kan? Nah, mudah-mudahan kita yang gennya berbeda dengan gen mereka dapat menyesuaikan diri sehingga pembelajaran yang kita lakukan betul-betul pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik. Bagaimana pembelajaran berpusat kepada peserta didik? Yang mulainya ketika kita hadir sebagai peserta, posisikan diri kita sebagai peserta didik. Kalau kita tidak fokus, pasti murid kita berharap fokus tidak akan fokus. Kalau kita sibuk dengan kegiatan lain selain dari pembelajaran, maka murid kita pun tidak akan bisa fokus dengan kegiatan kita. Jadi mulailah dari diri sendiri. Insya Allah cahaya itu, sinar itu, energi itu akan cepat atau lambat memberikan dampak yang menerangkan bagi peserta didik kita. Karena kalau kata Ustaz Ali Maksum itu, Ustaz Ali Maksum yang di Jogja nih, mengajak itu ya bil hikmah itu, dan hikmah itu yang bijaksana. Banyak orang menuntut orang lain bijaksana, tetapi dia juga hanya mampu bijak sini saja, maka sulit untuk terjadi yang namanya kolaborasi. Kolaborasi tidak hanya antar guru, tetapi kolaborasi bisa juga terjadi antara guru dan murid. Dan hari ini memang kolaborasi itu begitu. Jadi antara guru dan peserta itu tidak berjarak dan tidak berpisah, tetapi kita sama-sama bisa saling belajar, bisa saling berbagi, dan kita pun bisa mendapatkan inspirasi dari setiap individu yang ada di antara kita. Itu saja, dan sekali lagi selamat datang Pak Ali Maksum ke sekolah kami. Dan mudah-mudahan materi yang disampaikan memberikan inspirasi bagi kami semuanya, karena beliau ini memang penggerak di Sumatera Selatan untuk bidang teknologi melalui berbagai forum, ada Koplang ya, ada SGI, dan beliau sangat aktif. Tidak tahu mau bertiga kan asal? Tidak, istiqomah. Gara-gara cerita P3 kan tadi ada yang P3 kan masuk ke ruang saya tadi, gitu kan? Salah satu peserta PPG Gajah yang binaan saya di P1 ini, apa yang dia ceritakan? Dia cerita tentang keberadaan P3 dan cerita keadaan sekolahnya. Ternyata intinya dimanapun kita berada, mau di Paramount, berada di Al-Zahra, mau berada di negeri ya, P3K, ASN, selagi kita tidak bersyukur, maka sampai kapan pun kita tidak akan pernah bahagia. Maka bahagialah di mana kita berada sehingga kita merasakan kenikmatan hidup ini. Hidup hanya sebentar, jangan sampai kita tersiksa dan tidak pernah merasa nikmat dimanapun kita berada. Demikian dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang belum hadir sama ini Pak, saya Pak. Kalau yang Pak Ali sama untuk perempuan lengkap kecuali Bu Mai. Pak Ali mana Pak Ali? Coba tolong dipanggil dulu Pak Ali. Baik, terima kasih kepada Pak Menteri SPHI PDI telah memberikan kata sambutan. Acara selanjutnya ialah penyampaian materi praktik baik mengenal animasi untuk pembelajaran
yang akan disampaikan oleh Bapak M. Afif Ali Maksum, SPDI, MPDI. Kepada Bapak kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saya harus mengimbangi pada Ustadz Muslimin. Pertama dan paling utama, mari kita minta syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah, karena pada siang hari ini akhirnya kami dipertemukan Bapak Ibu juga dalam suasana yang sangat berkah, saya kira ya. Saya sudah lama sebenarnya saya bolak-balik ke sini pada waktu lomba-lomba ya. Tapi mungkin belum ada guru penggerak, saya belum kenal Ustadz Muslimin, jadi mungkin belum tahu juga. Salawat assalam tak lupa kita sanjungkan kepada baginda Rasulullah SAW. Semoga dengan senantiasa salawat yang kita lakukan sehari-hari kita bersyafaat umat ke yaumil kiamah. Amin Allahumma amin. Saya tadi mendengar sambutan beliau ini bergetar itu ya, karena memang beliau di Ustadz ini. Mungkin setiap hari beliau selalu ngasih nasihat dan sebagainya. Saya memang membenarkan 100%. Tadi saya ditanya P3K, kenapa saya P3K juga saya alasan juga hampir semua itu. Kawan-kawan yang P3K itu juga banyak juga yang balik ke Paramount itu ya cerita banyak juga. Intinya memang benar Ustaz bersyukur. Kadang motivasinya uang lari ke sana, di sana juga ada masalah baru juga ya. Dulu kalau kami di Paramount tuh Bapak Ibu, kami dibebaskan untuk berkembang. Silahkan kemanapun mengambil relasi, berkawan sama siapapun tidak ada masalah, asal beres di sekolah. Tapi setelah beliau di SD, izinnya gak dikasih izin terus, pokoknya ngajar. Nah, itu artinya ada plus dan minusnya. Sebenarnya kami sama Ustadz Muslimin sudah sangat lama, benar cerita beliau ada 2 tahun yang lalu sebagai guru pemberdayaan angkatan 4. Pada waktu awal-awal kami mau, beliau masih di SD dulu, kita mau misi gitu ya, istilahnya mau latihan dulu lah gitu. Akhirnya ya gak jadi. Saya tuh aslinya Bapak Ibu, saya orang jalur Banyasin ya, jalur 13. Bapak Ibu kalau mau mancing di tambak itu tempatnya saya di jalur 13-nya. Saya biasanya 2 minggu sekali saya pulang, hari Sabtu dan Minggu, Seninnya balik lagi gitu. Dan berbagi seperti ini saya hal yang sangat biasa banget, karena formal maupun non formal saya selalu diminta. Yang formal mungkin seperti ini, agak sesuai dan sebagainya gitu. Tapi kalau saya pulang ke jalur Bapak Ibu, selalu kadang saya dicegat untuk ngisinya di hari Sabtu gitu. Mampir 1 jam 2 jam ke satu kafe itu hal yang biasa. Dan saya selalu dalam forum seperti ini, dan juga hari ini saya juga selalu ngomong, nanti kalau Bapak Ibu masuk surga duluan, jangan lupa nama Ali Maksum. Ya, bahwa di situ suatu saat kalau saya mungkin banyak dosa mau masuk neraka itu ya, coba deh diingetin, dulu ada Pak Ali Maksum dong ngajarin animasi, dan akhirnya mendukung dakwah Bapak Ibu, bisa mendukung ke sana ya. Saya selalu seperti itu, karena kalau kita motivasinya seperti itu kita nggak menuntut apapun. Saya ingin sekali, saya nggak tahu juga kalau saya kasih ilmu itu akan kemana ya. Kemudian juga hal yang sama Bapak Ibu, motivasinya harus seperti itu. Kita nggak tahu ya, 20 siswa yang kita ajarin itu yang mana tangan yang akan menarik kita ke surga. Kita nggak tahu. Karena kita nggak tahu, berarti kita harus ikhlas kepada siapapun. Tidak boleh pilih kasih, tidak boleh keras pada siapapun ya. Jadi 20 itu bagi tangan nih, karena nggak tahu kalau kita keras sama dia, kalau dia yang narik ke tangan kita ke surga. Dan itu kejadiannya banyak banget ya. Jadi dari lulusan Paramount yang dulu misalnya yang keras gitu, yang nakal banget, tiba-tiba saya jalan-jalan di PS Bapak Ibu.
Dia tuh orangnya tinggi, bawa baju polisi. Dia mengatakan begini, Serali ya? Iya, kamu siapa? Saya siswa SER dulu yang lempar pena ke SER pada waktu ngajar. Dia yang ingat Bapak Ibu. Kita nggak ingat karena wajahnya beda. Itu sering sekali kami kejadian, kita jalan-jalan ke PS dan sebagainya, itu kejadian kayak gitu ya. Jadi hal itulah kita belajar. Kita nggak akan pilih sama siapapun. Kalau forum seperti ini ya, yuk kita belajar bareng, mengembangkan bareng, akhirnya kita tularkan. Kewajiban saya kalau saya menerima suatu materi, kewajibannya adalah menularkan yang lain, karena itu adalah hal yang dosa kalau saya pendem gitu ya. Nah yang kedua Bapak Ibu tadi Pak Muslimin menyinggung bahwa masalah teknologi, saya juga penggeraknya. Sebenarnya saya ikut-ikutan aja ya, ikut-ikutan aja. Saya juga kadang diminta oleh BPP untuk hal teknologi, untuk diseminasi, untuk masalah Chromebook. Saya juga nggak sengaja dikumpulin sama orang kapten belajar ID sama duta teknologi, bahkan padahal saya bukan siapa-siapa, cuma kemauan yang tinggi ya, curiosity itu hal yang paling penting. Benar apa yang dikatakan beliau juga, bahwa sekarang Bapak Ibu kita harus memang menginovasi dari pembelajaran kita. Banyak sekali yang kita dihadirkan teknologi, bahkan AI pun juga sekarang bahkan melebihi kita gitu ya, dalam kecerdasannya. Salah satu yang ahli AI, dia mengatakan semaksimal kemampuan AI itu hampir 300.000 otak manusia melebihinya. Hafalan itu lebih. Nah kalau cuma yang gak dikasih itu adalah hal yang emosional. Emosional itu gak bisa. Yang jawab apa dia bisa, tapi emosional dia gak bisa. Nah itulah peluang kita, apakah guru tergantikan atau tidak. Sekarang di Amerika Bapak Ibu, guru sudah digantikan AI ya. Jadi ada yang mau gak bisa tergantikan. Sekarang ada penjurusan di Amerika dengan menggunakan AI 100% S2 nya ya, gurunya pada AI, pakai virtual ya, terus dia nanti dapat sertifikat juga. Nah saya nggak tahu apakah output lulusannya bagaimana, saya nggak tahu. Tapi kalau kita lihat di Azhar ya, sekolah-sekolah Islam, saya kira masalah moral, teknologi itu juga ada dikombinasikan dan hasilnya juga saya kira berbeda ya, berbeda dengan murni dengan teknologi ya Bapak Ibu ya. Nah kemarin yang hadir di panel siapa? Oke sudah ya, sudah dibantu semua? Oke, terima kasih. Jadi kemarin kami ada pelatihan kolaborasi juga dari Komet, dan kalau Bapak Ibu tertarik juga nanti bisa kita nyambung. Nah perihal ini Bapak Ibu, sebenarnya kalau media pembelajaran itu banyak. Sekarang yang paling tenar adalah MPI, media pembelajaran interaktif menggunakan Canva. Guru-guru yang hanya tahu adalah Canva untuk flyer ya, flyer, membuat grafik baik, membuat slide, membuat apa lagi, Power PPT gitu ya, dan cukup gitu. Padahal melebihi itu ada, yaitu kalau kita membuat MPI ya, media pembelajaran interaktif, membuat game menggunakan Canva juga bisa. Ini Bapak Ibu kalau kita pelajari bisa menjadi nilai plus suatu sekolah. Ini yang sudah saya uji di kelas saya. Guru, orang tua itu biasanya dia melepas anaknya ke sekolah, setelah itu dia merasa tanggung jawabnya selesai di rumah. Saya udah sekolah di Paramount deh, ngapain saya harus ngajarin di rumah. Tetapi kalau kita sadar, itu kita dengar yang namanya trisentra pendidikan. Tanggung jawab pendidikan itu adalah orang tua, sekolah, dan masyarakat. Tetapi bagaimana peran kita untuk itu? Nah makanya saya manfaatkan namanya MPI teknologi. Saya memaksa orang tua untuk membuka pelajaran, berkolaborasi sama anak-anak mengerjakan sebuah proyek. Misalnya saya membuat proyek speaking dalam bahasa Inggris. Ya kami nggak ada PR. Kami proyeknya adalah di rumah. Yang bawa HP, yang megang HP itu adalah orang tua. Nanti dikirim ke saya. Itu tugasnya lewat MPI. MPI menggunakan Canva. Pencet langsung bisa ngeling dan sebagainya. Orang tua itu jadi plus. Wah guru ini hebat ya, guru ini teknologinya oke ya. Biasanya kan kita ngasih link ke WA ya, WA banyak. Tapi kalau scroll sampai bawah itu linknya scrollnya sampai atas banyak. Tapi kalau kita menggunakan MPI, tak selesai sampai pelajaran kapanpun bisa oke. Dan itu kalau kita simpan sampai tahun-tahun berikutnya Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu masih ngajar di kelas yang sama,
itu nanti bisa digunakan lagi karena pelajarannya sama. Akibatnya apa? Orang tua tuh sibuk ngesut ya tadi ya, kembali ngesut anaknya. Kalau udah ngesut anaknya, orang tua tuh nggak mau tampilan anaknya jelek di depan kamera. Akibatnya apa? Dia terlibat langsung ngasih gincu, bener ya, ngasih bedak, dimandi lebih bagus lagi. Karena apa? Pengen dia ditampilin di YouTube anak itu bagus juga. Dari situ orang tua kan terlibat juga dalam pendidikan. Pada waktu speaking orang bagus, dibantu juga, sama dia. Awalnya dia cuek, tapi setelah kasih PR speaking, dia akhirnya terlibat orang tuanya. Habis itu kenapa saya tahu itu? Orang tuanya bilang, Sir, gara-gara project sering saya ribet di rumah. Saya harus buka lagi bahasa Inggris, saya harus gini-gini membenarkan anak saya. Itulah yang saya inginkan. Tanggung jawab beliau di rumah kayak gitu, di sekolah giliran saya. Nah itulah manfaatnya teknologi Bapak Ibu. Jangan kasih juga anak-anak untuk scroll yang lain, tapi scroll tugas kita lewat teknologi. Nah salah satunya adalah yang kita perkenalkan lewat animasi. Animasi ini biasanya saya gunakan untuk salah satunya untuk media pembelajaran video pembelajaran. Nah video pembelajaran biasanya kita cuma ngomong-ngomong saja ya Bapak Ibu ya. Kalau kita ngomong depan kamera, Bapak Ibu butuh banyak instrumen. Ada kamera, ada tripod, ada sutradara juga, ada teksnya. Bapak Ibu sebelum ngomong juga ada teks semuanya, baru kita ngomong, benar ya? Terus sempurna. Tapi kalau kita menggunakan animasi ini, kalau Bapak Ibu males syuting, menghabiskan banyak bedak dan sebagainya, gunakanlah animasi ini gitu. Jadi kita ngambil tokohnya saja, suara kita aja kita masukkan. Dia yang ngomong-ngomong sendiri, dia yang bergerak sendiri, slide-nya juga bisa jalan. Nah itu salah satunya alternatifnya, gitu ya. Nah itu salah satu yang mungkin bisa kita pelajari hari ini, tapi secara sekilas ya, memperkenalkan saja karena waktunya butuh lama. Saya sebenarnya itu masternya di video pembelajaran. Saya sering diminta, kami saya kemarin di Patra Mandiri itu, saya 2 hari Bapak Ibu belajar tuh video pembelajaran. Memang saya libatkan betul. Saya bentuk tim semua, saya dikasih kamera, ngesut benar di luar sekolah, terserah itu di mana, ya. Itu buat project benar dari awal sampai akhir, ngumpulin juga berupa project. Akhirnya apa? Mereka outputnya juga sudah tahu. Saya sodorin lomba, mereka ikut. Jadi memang pelatihan itu memang harus ada RPL-nya, ya. Nah hari ini kemarin ada ibu-ibu yang hadir di Paramo School, mungkin dasarnya sudah tahu, nanti bisa ditularkan. Dan hari ini saya ingin mengulang sedikit tentang hal itu, ya, memperingat tugas beliau. Sudah diseminasi? Belum. Hari ini saya bantu. Baik Bapak Ibu, sudah diinstal semua ya? Oke, alhamdulillah sudah masuk emailnya. Bagian oke, good. Baik, kita mulai pelan-pelan Bapak Ibu. Kita harapkan dari pertemuan singkat ini Bapak Ibu nanti bisa menghasilkan satu proyek sederhana, ya. Silakan dibuka untuk aplikasinya. Kita menggunakan Mango Animation. Minggu ini saya kenal 3 tahun yang lalu, bahkan mungkin 4 tahun ya, karena Minggu ini pada waktu pertama rilis itu sangat banyak sekali peran karakter yang bisa kita gunakan. Cuman dikenal di YouTube itu orang-orang India saja yang memperkenalkan. Tapi sampai sekarang ternyata perkembangannya sangat cepat.
cuma beberapa karakter yang bisa kita gunakan untuk Mango animation ini. Boleh minjem wifi-nya? Ini ya, master. Oke, sudah. Terima kasih. Di pojok kanan atas, emailnya sudah tertera berarti? Sudah ya, alhamdulillah. Sebentar. Baik, Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu sudah membuka aplikasinya, ini berupa seperti ini, ya. Jadi menu seperti ini. Kalau Bapak Ibu punya, saya kembali lagi bahwa Mango Animation ini adalah sebagai dasar kita. Kalau nanti Bapak Ibu mau dan juga tertarik belajar animasi selanjutnya, jadi dasarnya seperti inilah. Tapi ini adalah plug and play, Bapak Ibu. Karena kalau kita belajar animasi sendiri dari dasar, misalnya membuat kayak karya Upin Ipin, itu butuh waktu yang sangat lama. Jadi cuma satu gerakan saja dia butuh frame itu berapa banyak banget. Nah ini karena mau untuk guru dan untuk profesi lain dikasih hanya untuk mudah. Nah tampilannya seperti ini. Bagian atas ini adalah menu-menu yang ditawarkan. Bapak Ibu bisa pilih. Ada yang berbayar dan ada yang enggak. Yang berbayar itu banyak sekali karena sekarang sudah mulai ditutup bayar, tetapi ada yang free kita bisa gunakan asalkan kita sudah ada di sini emailnya. Ini bisa kita download karakternya. Kita juga bisa buat PPT, diimport dari sini, dimasukkan dan bisa kita gunakan di animasi ini. Kalau kita sudah buat proyek sebelumnya di instalan di sini, ini bisa kita buat open project. Tapi kalau belum sama sekali, kita bisa new project. Nah, di sini menu-menunya Bapak Ibu based on our ini ya karakter kita deh, misalnya pendidikan ya kita pendidikan. Kalau kita punya profesi selain guru bisa misalnya food and drink, ada festival, misalnya kepanitiaan bisa menggunakan ini, bisa diklik gitu. Nah, kalau kita membuat yang baru silahkan klik new project. Nah, kalau new project Bapak Ibu akan tampil seperti ini. Ya,
Kalau biasa menggunakan CapCut, ada yang biasa menggunakan CapCut? Ada ya, CapCut atau mungkin Filmora menggunakan video pembelajaran, tampilannya hampir sama. Jadi apa yang kita ubah di layar ini nanti akan berubah di bawahnya. Ini dipahami dulu, ya. Jadi kalau kita ngasih sesuatu di sini, kita harus pahami apa sih yang masuk di sini, itu di bawah sini. Oke. Yang pertama, kita pahami bagian kanan ini, ya. Ya ini yang kita akan mainkan, misalnya image. Ini adalah gambar yang mau dimasukkan ke sini. Boleh misalnya diklik image, ini ada add image. Silakan pilih gambar yang mau kita masukkan. Ya. Ada lagi di bawahnya adalah rows. Kalau format lama, ya animasi yang lama itu dia tulisannya karakter. Nah, kalau ini rows itu peran, ya peran diambil bisa diklik di sini. Dan ini ada beberapa yang gratis dan ada yang tidak gratis, ya atau ada belajar. Apa itu bayar? Nah, kalau ada tanda-tandanya berarti biasanya dia nggak gratis. Nah, ini ada beberapa karakter yang bisa kita klik dan kita mainkan di sini. Ya, misalnya ada orang seperti ini, ada seperti ini, ada seperti ini. Kalau misalnya dasarnya Pak, ini kan nggak ada sesuai dengan wajah saya, nggak masalah. Itu kita belajar dulu aja, ya. Kalau misalnya tidak ada dana, dibeli aja kita. Nah, sampai di bawah juga ada karakter yang bisa kita masukkan nanti. Oke, ini kok kosong gitu ya. Kenapa ini cuma putih? Ya kita new scene. Di sini new scene bisa kita pilih untuk backgroundnya. Ya, backgroundnya itu bisa kita ambil dari luar, bisa kita ambil dari dalam ini. Kalau dari luar, misalnya kita ambil background kelas. Istimewanya background di sini, setiap gambar bisa kita pindah. Misalnya di situ ada jalan, ada rumah-rumahnya bisa kita klik, bisa hapus, kita pindah. Contohnya kita ambil ini deh, ya. Misalnya saya ambil yang jalan, silakan diklik. Otomatis kalau dia loadingnya oke, ini itu otomatis dia bisa masuk ke layar. Jangan diklik layarnya, Bapak Ibu. Nanti kita bergeser agak susah. Ya ini dia bisa bergeser-geser, kalau kembalinya agak susah. Nah, setiap rumah Bapak Ibu ini bisa diklik. Ini karakter yang berbeda. Nah, setelah layar masuk di sini, Bapak Ibu, ingat di bagian bawah ada perubahan nih. Ya, ada kamera, ada ini adalah perubahan setiap yang ada di gambar ini. Nanti kita masukkan lagi, di sini juga akan nambah semakin di bawah. Ya, apa yang kita edit di sini juga berpengaruh. Ya, nah sebenarnya kalau membuat animasi itu sebenarnya kita harus membuat kayak semacam apa ya, sutradara sinetron gitu. Untuk pertama mau ngapain nih karakternya, mau memukul, mau ngomong dulu, mau apa sebenarnya harus ada jalan ceritanya. Nah, saya yakin Bapak Ibu juga punya pengalaman menonton sinetron ya sampai sekarang dan punya skill untuk jalan cerita skenario atau skenario. Nah, sekarang kita skenarionya lewat imajinasi kita aja. Oke, pertanyaannya, setelah muncul gambar seperti ini, terus kita munculkan orang, itu kita mau apain? Gitu pertanyaannya. Oke, kita muncul lagi deh. Kita belajar yang role-nya dulu. Klik karakternya. Saya memilih salah satu yang sesuai dengan wajah saya, ada kacamatanya. Klik sekali, akan muncul seperti itu. Oke. Nah, kalau karakter Bapak Ibu itu bisa kita jalankan lewat, di situ ada 5. Ya, 5 mau diapain ini orang. Kalau berbicara semua tentang ngomong, itu kita bisa klik talk. Nah, talk ini sampai ke bawah bisa. Misalnya, jangan diklik kursornya, diarahkan aja. Misalnya ngabarin proud, orangnya akan berubah. Oke, introducing, dia akan berubah juga. Gak usah diklik ya. Misalnya sad, sedih. Nah, dia seperti itu karakter sedihnya. Ada lagi long talk. Ini biasanya kita gunakan untuk pembelajaran. Dia ngomong panjang, gitu, ngomong lama, gitu. Kita menggunakan long talk. Ada lagi marah. Marah gimana karakternya? Ya, seperti itu ya. Ada lagi amazing. Oke, nah wow, ya. Terus sampai bawah juga ada goodbye. Nah, goodbye ini biasanya kita penutup acara, kita menggunakan goodbye. Ini semua berhubungan dengan talk, tentang ngomong, ya. Terus
Yuk kita klik lagi yang masalah emotion. Emotion ini berhubungan dengan gambaran emosi seseorang. Oke, di sini ada innocence, dia merasa gak bersalah gitu ya, merasa gak berdosa, oh kayak gitu ya. Ada lagi misalnya tertawa, oke. Ada lagi dia bernyanyi gitu ya. Terus ada smile, arahkan juga, misalnya lagi cheer, ya. Hore, ada crying. Nah, silakan nanti sesuai dengan kebutuhan. Oke, ada motion. Nah, motion ini tubuhnya kita pindahkan, ya. Kita klik yang motion. Misalnya walk slowly, dia berjalan lambat, ya, berjalan pelan-pelan. Ada walk and talk, dia berbicara sambil ngomong, ya. Nah, walking ini juga ada beberapa jenis, ada walking 1, 2, 3, sampai 5. Nah, kita buka walking 5, bentuknya kayak gitu, menghadap ke atas sambil jalan. Ada walking 4, modelnya kayak gini, ya, lurus sambil menjemin mata gitu ya. Ada walking 3, ya, dia mundur. Ada walking 2, ya, dia ngangkat tangan kirinya, ya. Ada walking aja gitu ya. Terus ada running. Kalau walking aja ini walking yang nomor 1 ya. Ada lagi jumping ya, coba jumping kayak gitu. Nah, dia agak kecil karakternya. Terus running, ya, dia ada juga yang berjalan dengan senang. Nah, sekarang bagaimana posisi duduknya? Oke, diklik sit. Karakternya seperti ini Bapak Ibu. Oke. Kok kursinya nggak ada? Kita nanti tambahin kursi bisa. Sit and talk, ya, duduk sambil berbicara. Ada laughing, ada sit and chat, ya, dia duduk sambil ngobrol itu. Nanti sampingnya bisa kita tambah orang bisa. Selanjutnya adalah body, ini yang terakhir, ya. Dan ini Bapak Ibu bisa gunakan sesuai ini ya, sesuai kebutuhan cerita apa sih mau kita buat. Oke, ini karakternya Bapak Ibu. Ada juga yang berbayar di sini, bisa diklik, terserah Bapak Ibu yang free boleh dipilih. Oke. Terus di bawahnya rose, tokohnya ini di bawahnya ada teks. Teks ini kita bisa sematkan di sini misalnya sebagai judul. Ya, misalnya Bapak Ibu, animasi ini bisa kita gunakan sebagai nilai plus program kita di kelas. Contoh, ya, karena SMP sangat berkaitan. Oke, hari ini kita buat bawa laptop deh, kita akan buat animasi. Itu sudah, oh saya di sana Azhar di ini loh diajari animasi, itu bisa. Itu motivasinya, tujuannya Bapak Ibu bisa belajar. Oke, teks di sini bisa, atasnya kita kasih teks judulnya apa, gitu ya. Misalnya diklik, ini ada beberapa. Ini juga misalnya ya. Nah, ini bisa diklik, ini nanti bisa di sini, ya. Nah, ini bisa dibesarin, misalnya tambah tulisannya. Oke. Bawahnya lagi ada shape. Shape ini adalah beberapa gambar yang bisa kita masukkan sebagai tambahan untuk cerita kita. Ada music. Nah, music ini sebagai tempat kita memasukkan suara kita, Bapak Ibu. Ya, di sini ada add music. Add music ini ada 2 jenis. Ada nomor 1 adalah add to the current scene. Tujuannya adalah memasukkan suara kita dan kita bisa potong-potong gitu ya. Tapi kalau add background music ini akan mengiringi musik kita dari awal sampai akhir. Ya, kalau pengen musiknya dimasukkan ya. Tapi kalau saya biasanya itu setelah hasil project saya kaitkan dengan CapCut atau mungkin Filmora. Jadi saya kombinasikan biar gak ribet di animasi semua ya. Bawahnya juga video juga bisa masuk dan sebagainya. Oke, kita akan mulai buat project sederhana. Ini ada jalan, terus saya ingin memasukkan sebuah karakter. Karakternya mau ngapain? Ya, contohnya, saya ingin di sini orangnya nyebrang dari sini, berjalan ke sini, dia ngomong, mungkin marah-marah, lompat-lompat dulu di tengah, baru dia langsung ke ujung lagi, ya. Jadi pertama adalah silakan masukkan rose-nya, pemerannya. Saya memilih yang kacamata saya. Oke.
Karena berjalan berarti dalam pikiran kita itu adalah motion, benar ya? Motion, dia bergerak. Kita pilih yang motion, pilih karena tadi ngomongnya ingin berjalan lambat, berarti kita pilih walk slowly. Klik walk slowly, karakternya dia langsung masuk ke halaman situ. Oke, sekarang di situ sudah masuk. Nah, ini kalau kita klik kiri tahan, ini bisa kita mainkan mau taruh di mana. Nah, karena ini lebih dekat di sini, berarti ini bisa kita tarik pojoknya saja, Bapak Ibu, kita tarik memperbesar. Nah, oke ya. Nah, coba sini. Kita yang ala sedikit kurang profesional dulu deh. Ini kan sebenarnya jalannya naik dan turun, benar ya? Sebenarnya ini harus jalan sedikit, lompat ke bawah, jalan, lompat ke atas, sampai. Nah, saya pinginnya yang sederhana dulu. Dari sini, saya ingin jalankan dia ke tengah, dia ngobrol, ngomong, baru dia ke sini, gitu ya. Oke, ngobrol ini memang tidak ada suaranya. Tadi saya ngomong bahwa kalau kita ingin masukkan suara kita aja, atau suara yang lewat Google, ya, lewat Google. Oke, sudah masuk nih. Ingat, tadi saya katakan apa yang terjadi di sini akan merubah di sini, akan merubah di bawah. Ini orangnya mana Pak Ali di sini? Ini namanya male teacher. Nah, ini nih, ini orangnya nih, male teacher. Mau diapain, mau dilompatin, mau dihapus, ya terserah, pokoknya tolongnya ini, ya. Male teacher ini cara bacanya Bapak Ibu ya. Male teacher ini dia sedang walk slowly, ini bawahnya. Sedang berjalan lambat, walk slowly. Walk slowly ini mau kita gerakkan. Kalau kita nggak gerakkan Bapak Ibu, dia hanya jalan tempat. Contoh ya, saya on. Nah di sini, nah coba lihat, dia hanya berjalan tempat, dia nggak pindah. Ya, dia nggak pindah. Bagaimana kita memindahkan? Berarti di atasnya Bapak Ibu, ini ada walk slowly, ada no one, ya. No one ini adalah kita movingnya. Kita menjalankan kemana? Silahkan di sini ada tanda plus, di plus. Kita plus, baru ada ini, ya. Nah, silahkan diklik di sini ada jalan lurus, ada jalan belok-belok, ada jalan berpulau-pulau kayak ini ya, berkelok-kelok. Nanti Bapak Ibu silahkan pilih dulu yang lurus. Nanti eksperimen di rumah boleh yang berbelok-belok. Jangan khawatir, gak akan meledak laptopnya, ya. Oke, saya pilih untuk yang ini deh, yang lurus. Saya gunakan lurus. Oke. Setelah lurus, silahkan karakternya diklik 2 kali, akan muncul kayak gini Bapak Ibu. Ya, ini yang membuat kita agak ribet. Karena kalau kita salah klik, orangnya ini akan ke bawah jalannya. Nah, ini ada nih, saya klik 2 kali. Setelah ada tanda move di bawah, ada 2 karakter. Ini menuju ke sini. Nah, ini jangan dibiarkan. Yang paling bawah, karena kita pingin dari pinggir ke pinggir, ini ditarik. Arah panahnya akan ke sini, sampai ke tengah aja. Tujuannya dia biar jalan sampai ke tengah. Oke ya. Sampai sini bisa mengikuti. Oke. Sampai di atas Bapak Ibu, ini ada tanda move. Ada tanda move ini. Tanda move ini usahakan tandanya sama dengan yang di bawah. Ya, jadi walk slowly sama move ukurannya sama. Silakan tarik. Kalau saya on Bapak Ibu, kalau saya on berarti jalan, dia jalan sampai ke tengah, stop. Oke ya. Oke. Lagi. Nah, bagaimana jalannya agar lebih lambat? Bagian sini Bapak Ibu, semakin dia pendek ke kiri, dia semakin cepat jalannya. Nah, ini warna kuning, tarik aja ke kanan, dia nanti jalannya makin lambat. Contoh ya, makin lambat. Oke, dari kiri. Oke, lebih lambat ya. Ini lebih alami deh.
Oke, sampai ke tengah. Always silahkan ditarik biar ada plusnya. Nah, tadi ada pertanyaan lagi. Setelah di tengah, tadi skenario kita adalah dia berbicara di tengah. Berarti badinya ini walk slowly, kita tambah lagi. Ini ada tanda plus di bagian kanan, silahkan diklik. Nah, setelah diklik, dia kan pinginnya dia di tengah itu ngomong ya, berbicara lama gitu. Jadi kita pilih yang talk. Oke, silahkan yang talk. Talk ini Bapak Ibu bisa kita pilih misalnya long talk, bisa misalnya long talk ya. Jadi dia ngomong. Oke, sudah di sini bertambah. Kita juga tarik sesuai dengan pengennya kita tuh dia berapa lama ngomongnya ya, tergantung. Kalau ini lahannya kurang Bapak Ibu silakan klik di plus. Oke. Contoh ya. Oke, dia berjalan sampai ke tengah, terus dia berbicara. Oke ya, dia berbicara. Lagi, misalnya dia berjalan di tengah, dia langsung berbicara. Oke. Oh, berbicara kurang lama Pak Ali, tahan aja, tambah. Oke. Berbicara biasanya tidak selalu bicara datar. Dia kadang ada teriakan, kadang dia ada welcome, kata-kata tangan ya. Pengen nambah seperti itu, ya tinggal nambah aja Bapak Ibu yang plus ini. Tambah lagi untuk emosi atau emosinya ditambah deh. Ini kayaknya habis ngomong, kadang-kadang dia tertawa Pak Ali. Oke, kasih kita dia tertawa. Oke, tertawa masukkan. Tertawanya sebentar aja, kita tariknya dikit aja. Ini mau mentok, oke tambah lagi. Setelah tertawa ngapain? Lompat-lompat deh, kita kasih motion ya, misalnya ada lompat, misalnya apa ya, close eyes, gimana close eyes. Nah kayak gini deh, boleh deh. Ini dia jalannya. Oke, close eyes sampai ke pinggir saya jalannya. Jadi ngomong, terus dia tertawa, terus dia pinggir, close eyes ke sini. Ya baik. Tarik. Karena tertawanya lambat, sebentar, saya tarik sedikit aja. Oke. Kita putar dari awal, coba. Dia berjalan dari pinggir, terus dia di tengah, ya. Dia berbicara, dia juga tertawa. Oke, tertawanya dia cukup ini ya, pendek banget ya. Oke, tambah. Dia kentara. Dia ketawa. Oke, terus dia mau berjalan. Kenapa berjalannya dia lambat? Apa nggak pindah? Tadi gimana Bapak Ibu? Masih ingat? Tambahin yang mana? Tambahin bagian atasnya ini yang move. Berarti kita tambah plus move, lurus. Oke. Move-nya ini kita pindah, pingin di bagian yang mana yang mau kita pindah? Berarti dipindahnya adalah yang close eyes. Mau kita pinggirin nih. Nah, perhatikan lagi Bapak Ibu. Ini ada tanda panah lagi. Jangan sampai salah klik tanda panahnya. Ini kita tarik lagi kayak dari awal tadi sampai ke pinggir. Ya, sampai ke sini. Oke, ke sini deh. Oke. Ini juga kita samakan sampai ke pinggir. Ya. Oke, dari pertama dia berjalan sampai dia di tengah, berbicara, terus dia jalan. Oke, jalan lagi sampai ke pinggir. Ya, selesai. Nah, ada hal yang kurang alami. Contoh misalnya, dia berjalannya di sini kelihatan nih. Kita tarik sampai ke pinggir aja, ya.
Oke, ini kita pikirin dulu, jangan sampai bilang kotaknya. Takutnya nanti kalau ngeditnya susah. Nah, ini biar kita loloskan ke layarnya, biar aman. Oke, lagi. Jadi dia keluar dari layar, dia jalan, terus dia sampai di tengah. Oke. Baru dia ngomong apa? Dia berjalan sambil apa ya? Menutup mata gitu ya. Sampai ke belakang. Oke, selesai. Ini satu misi udah selesai Bapak Ibu. Satu scene. Ya. Nah, karena ini kita menggunakan hal yang apa ya? Yang gratis. Ini scene-nya cuma dibatasi kalau nggak salah kalau nggak 4-6 ya. Ya, sebenarnya kalau buat karakter film itu lebih banyak lagi. Tapi kalau kita sebagai seorang guru, cukuplah satu scene. Kenapa saya mengatakan cukup satu scene? Karena kita hanya butuh misalnya di belakang whiteboard, terus orang ngomong, keluar udah selesai. Ya, nggak usah banyak-banyak apa karakter. Nah, ini sebagai contoh proyek sederhana, satu project udah selesai. Tinggal kita masukkan dubbingnya, ya, dan itu suara kita. Kalau saya sendiri lebih enak rekam suaranya dulu baru buat karakternya, biar karakternya itu menyesuaikan suara kita, ya. Iya. Oke, ada yang ditanyakan? Ketinggalan? Ya. Oke. Sampai di mana Bapak Ibu tadi? Walk slowly. Oke, ada lagi Bapak Ibu ya, saya ulang dari awal. Tadi berjalan dari kanan ke kiri. Sekarang saya balik lagi. Berjalannya dari ujung sini sampai ke sini. Nah, ya. Pertama tadi juga sama. Kita pilih karakter walk slowly lagi. Saya ingin di sini, berarti yang motion berjalan, silakan klik walk slowly. Oke, sudah ya. Nah, maka muncullah yang male teacher. Ini kita menentukan di sini Bapak Ibu. Usahakan ini jangan sampai tidak mepet. Kalau ini nggak mepet, ini nanti karakter yang main di sini dia nggak bergerak. Dipepetnya dulu deh semuanya ya. Oke, ini karakternya sudah. Pertanyaannya, Pak Ali katanya tadi berjalan dari ujung sini ke sini, berarti dia dibalik dong. Ini kan menghadap ke kiri terus ya. Cara baliknya Bapak Ibu di bawah ini walk slowly ada titik 3. Klik flip horizon. Nah, dia akan balik. Yang sini misalnya. Nah, klik 3. Flip horizontal. Nah, dia akan berbalik. Ini untuk semua karakter. Balik kanan, balik kiri. Nah, kadang dia ngomong kan nggak harus selalu berhadapan kanan terus ya. Bolak-balik ya. Kita mainin itu. Sudah berbicara ini, silakan taruh di sini Bapak Ibu. Ini kan nggak mungkin nih karakternya sama rumahnya kok gede orangnya gitu. Dikecilin aja. Oke ya, dikecilin. Oke ya. Nah, Bapak Ibu, ini rumah sama orangnya bisa diklik. Ini rumah bisa dipindah. Kalau Bapak Ibu cermati, ini bisa dipindah. Nah, orangnya kalau taruh di sini, ini kan di depan. Ini, kotak ini tarik aja. Kotak pinggir, klik kiri, tahan. Baru ditarik. Ini. Klik, tahan, tarik, balikin lagi. Sebagai contoh ya, ini yang unik yang kita dapatkan di gambarnya ini.
Kalau rumah ini Bapak Ibu, entah saya nggak tahu Bapak Ibu ngambil karakter yang mana. Ini kalau diklik 2 kali dia bisa dipindah. Contoh yang rumah ya, klik 2 kali ini bisa dipindah. Mau taruh di mana? Kalau di sini juga boleh. Jadi kayak kurang bagus ya kita taruh sini aja. Nah, tujuannya apa? Kita bisa memainkan dalam ceritanya. Nah ini kan itu di situ kan, arah ke situ. Ini aduh wong di sini. Lihat tunggal sekarang ini. Jadi itu jalan ke situ, wong itu ke sini. Berbalik ke mana? Ada wong ini. Gak tahu ini kalau yang di spraynya. Yang sampai payung. Oke. Kalau kita kadang kita kalau mau memasukkan barang itu kan ada posisi depan, posisi belakang. Ya, jadi misalnya ini rumahnya, ini saya pengennya orangnya dari depan tapi di belakang. Bisa diklik klik kanan bawah Ibu. Itu silakan diklik range. Range ini bisa bring to back, ya, ada bisa bring to front. Bring to back itu kita pingin orangnya ini taruh di belakang rumahnya, ya. Tapi kalau di depan sudah di depan. Misalnya di sini ada yang namanya kita masukkan barang deh. Contoh ada shape ya. Ini belum masuk. Bisa dicoba Bapak Ibu. Saya nggak tahu karakternya diambil. Kalau di kelas misalnya itu di situ ada meja, ada sebagainya, dan dia masuk itu kadang dia lewat di belakang meja. Saya pingin dia di depan meja deh. Nah, silahkan karakternya di klik kanan. Terus posisinya di range, bring to the top. Dia pingin kita taruh di atas. Terus satu button juga bisa, ya. Jadi klik kanan ini bisa kita mainkan. Oke. Flip horizontal juga bisa diambil dari sini, diedit ya. Flip horizontal ada flip vertikal. Oke, ini juga sama, insert, ada teks, harus diambil dari kanan, ada musik, video dan sebagainya. Bisa diekspor. Nah, bagaimana kalau kita memasukkan misalnya model dari luar? Ya, contoh misalnya kita membuat video pembelajaran. Kalau di situ ada model kelas, ya masalah diambil saja.
Tapi kalau nggak ada, diambil misalnya begini Bapak Ibu. Backgroundnya kita ambil misalnya kelas kita ya. Kelas kita misalnya kelas Bapak Ibu di foto, ada whiteboardnya, silakan bisa nanti dimasukkan. Nah, saya sebagai contoh mengambil image yang ada di internet model kelas. Jadi klik image, ada add image, tambahkan image. Kemarin saya sudah download. Misalnya ada kelas ya. Semoga masih. Nah, contoh. Ini model kelas. Kalau kita ngambil di internet, ini nggak bisa kita pisah-pisah lagi karena ini model dari luar. Ini modelnya foto aja. Nah, foto ini pun bisa kita ambil dari foto nyata. Foto kelas kita, foto masjid di depan ini bisa. Misalnya saya ingin kombinasikan keadaan sekolah dengan animasi bisa. Foto aja sekolah kita, luar ruangan kita boleh, terus diambil ada karakter yang masuk gitu. Nah, ini boleh kelas. Contoh kita mau membuat video pembelajaran menerangkan tentang pelajaran. Siapkan untuk PPT-nya, ya PowerPoint-nya nanti akan berganti taruh paskan di sini. Nah, ya, baru di sini nanti ada orang ngomong. Baru kita masukkan, misalnya karakternya. Contoh, saya mengambil yang juga sama, dia motionnya, walk slowly. Nah, ini kita main logika. Ini kan biasanya memang kalau guru itu kan datang ke kelas, ngucapin salam gitu ya. Nah, dia berjalan juga sama kayak tadi. Ini semua di depan ya, di depan model kelas ini karena dia nggak bisa diklik gambarnya karena ini foto yang image saja kita screenshot. Nah, saya di sini kita jalankan, dia berjalan dari luar kelas, berdiri di sini dia ngomong panjang. Jangan salah apa ya, narik. Kalau kita nariknya salah kebalik kayak gini, berarti dia akan berjalan ke bawah. Nah, tinggal ini ya, arah panahnya dari luar dia sampai ke sini. Nah, sampingnya dia di sini, kita samakan. Contoh, dia jalan, terus plek, dia selesai di situ, terus dia say hello, misalnya salam, ya berdoa, baru dimulai pelajaran. Ya, disesuaikan dengan frame pemikiran kita, ditambah di sini. Misalnya dia ada kita ambil yang emotion to welcome. Ya, kita cari welcome ada nggak welcome ya. Atau long talk aja ya, long talk dia ngomong lama juga. Nah, jadi dia berjalan, dia di pinggir papan tulis, dia berbicara lama. Nah, berbicara lama ini sesuai durasi pelajaran kita. Kalau suara kita ada marah-marahnya ya dikasih emosi marah-marah ya. Kalau bicaranya cuma datar ya kita terangin sampai di situ aja. Oke. Lama benar. Nah, misalnya durasi obrolan kita sampai misalnya 3 menit ya, sampai 3 menit kita. Setelah selesai, kita juga pertanyaan lagi, mau diapain lagi nih orangnya, ya? Oh, setelah berbicara dia keluar. Nah, dia sama kayak tadi, keluar aja dia ucapin salam, atau mungkin nyanyi juga bergantung kebutuhan kita. Kita motion, yaitu berarti walk slowly lagi, kita keluarin dia. Ini tarik,
Kita move-nya ditambah karena pengennya dia berjalan lurus ya. Iya. Kayak gini. Nah, ini agak ribet nih. Mana yang ditarik ya? Kita pahami kan jalan ceritanya. Ini keluarin sampai sini dulu. Nah, coba dia berjalan, terus dia nerangin pelajaran. Halo, assalamualaikum, gitu ya. Kasih suara itu berapa lama sesuai kebutuhan kita. Ini sambil tampil slide-nya di sini, baru dia pulang. Selesai. Jadi sebenarnya guru cuma butuh satu slide saja, ya satu scene, tidak banyak-banyak. Baik, saya kira itu adalah project sederhana Bapak Ibu. Nah, sekarang saya tantang nih, membuat satu scene saja. Ya, satu scene seperti ini. Lamanya terserah, suasananya juga boleh ngambil foto sekolah kita, sekolah ini juga boleh, di luar juga boleh. Misalnya membuat video pelajaran di depan masjid, orangnya berbicara di depan masjid juga bisa. Ya, kalau mau nambah scene di bawahnya silakan new scene. Nah, di bawahnya ini. Tapi kalau cuman satu suasana saja ya ini saja gitu. Sampai di sini Bapak Ibu ada pertanyaan? Saya sambil lihat-lihat ya. Oke. Wah, rumahnya terbang itu Pak. Nambah Pak. Oh, nambahinnya aja. Oke. Nah, boleh. Untuk rumah itu? Yang mana? Sekolah itu kita ngambil di internet aja. Silakan diklik kelas apa itu gambar kelas animasi. Nah, nanti bisa muncul. Ya, di Google. Keluar dulu, ini simpan dulu. Simpan dulu. Nah, diambil Google. Nanti di screenshot juga bisa. Disimpan dulu boleh. So, ya. Kalau saya kan lagi di tengah-tengah itu membuat kalimat ini untuk saya. Biar dia hilang saat saya bermain ke sini, nah ini cara. Maksudnya dia hilang? Saya menggunakan nama saya. Kalau bisa sudah dari jalan ini nama itu gimana? Kalau les display ini hilang, kan dia lihat apa gimana? Ya, selalu always ya. Selalu always ya. Kalau ini bisa dibuat ini ya. Ini itu harus dia. Oh, musik ya. Itu suara. Ini ya. Saya besar udah selesai jalan ini, dia sambil jalan situ ketawa. Tapi ini menurut ya ini animasinya. ini Minggu ini Mas. dari depan dia. Nunggu sampai 100. Kayaknya ini tulisan Hai guys. Ada tuh aja. Dia udah
peluang. Itu kemungkinan tinggi bang ini untuk yang high class ini. Jadi saya pasang di tengah saja ya. Jadi saya biar muncul pas di tengah ini aja. Nah pas itu ya. Tapi pas udah jalan ini harus ngomong ini sampai sini. Gimana caranya nanti? Kalau kita alternatifnya dikombinasikan dengan kesesuaiannya. Tapi anjuran saya ini nggak usah bawa tulisan, pakai suara aja. Suara ya, suara Bapak ambil suara dari HP di download masukkan ke sini. Tapi masukannya ini. Nah, yang aku lagi main apa musik ambil yang di bagian atas. Nanti bisa dimasukkan. Nah, coba. Lancar, Bu? Hah? Ada nggak kalau ternyata nggak bisa? Iya. Baru bejo kayak Kita ikut karakter yang ditawarkan. Ya, tarik pocongnya. Nah, kalau mungkin saya juga sama. Biasanya ini kiri, kanan, kiri. Mas lebih ini terlalu kecil nggak orangnya? Dipadukan dengan ukuran whiteboard. Ini kita belum belajar suara ini kan ya. Tapi bisa. Oke, yang ditulis. Nah, Bapak Ibu coba masukkan suaranya. Jadi di HP kan ada rekaman tuh. Ya, rekaman. Bapak Ibu coba dialognya. Saya sarankan jangan buat dialog yang potong-potong. Jadi misalnya ada buat video pembelajaran dari salam sampai akhir ngomongnya direkam. Nanti tinggal dipotong-potong di aplikasinya. Itu lebih enak daripada rekaman, potong lagi, masukin lagi, itu terlalu ribet. Nanti fotonya di aplikasi. Ya, rekam suara, ngomong aja, ngomong dari awal sampai akhir, ya, salam terus ada pelajaran. Itu disesuaikan dengan konsep pelajaran. Nah, boleh ya. Ayo. Nah, keadaan suaranya itu kalau suaranya keras, ya, dia kita bilang yes atau nyanyi-nyanyi itu baru dikeluarkan karakternya. Jadi saya lebih amannya suara itu masuk, Bapak Ibu, suaranya masuk, karakternya disesuaikan dengan karakter apa suara kita. Ya. Jadi kita tidak ikut karakter kita masukkan, tapi suaranya mengikuti karakternya itu nanti kita malah repot. Jadi nanti waktunya terus berapa lama, terus apalagi teriakannya di menit keberapa, motongnya di mana, tinggal mengikuti suaranya ya. Bapak Ibu bisa coba. Terima kasih.
Nih. Berbagai menu itu Bapak Ibu boleh coba. Lebih enak memang pakai mouse ya Bapak Ibu. Yang hapus ikan. Nah, itu garisnya. Itu mana? Tidak lah. Betul nggak sih megang itu nih rusak. Ini mama ini macam-macam. Ada tulisan. Ada tulisan. Ada. Ini sudah mama ke bawah sih. Bagian bawah Bapak Ibu itu ada efek ya. Bapak Ibu bisa menggunakan efek. Jadi kita bisa tambahkan efek. Oh ya. Kalau ingin merekam di situ juga bisa. Ini silakan klik di bagian bawah itu ada record. Ada record, silakan record. Ya, cuman saya sukanya di luar karena di sini kan menyesuaikan ribet ya. Jadi kan boleh diambil. Nah ini efek silakan bisa dimainkan. Contoh ya, efek. Nah, ini boleh dimulai. Nah silakan. Jadi kan rekaman disesuaikan dengan jalannya. Halo. Nah ini kan kita harus berpikir 2 kali. Dia ngomong apa, terus kita rekamannya udah selesai, ya. Contoh. Nah, saving data baru masuk, ya, masuk rekamannya. Ini rekamannya. Nah, kalau ingin memotong, nah silakan ini ada tanda potong. Kita ingin potong di mana? Saya potong di sini nih. Oh, dia ngomong berbicara di mana ya? Misalnya ini ada long top, ini biasa aja disesuaikan dengan berbicara di sebelah sini. Ini ada tanda motongnya. Nah, ini potong. Oke. Ini yang potong. Nah, ini nggak ada gunanya misalnya, ya. Ini bisa di delete audio selesai. Yang kita gunakan hanya yang terpotong. Atau ini bisa kita tarik. Saya gunain ini aja deh. Udah. Tapi kalau bisa pengen muncul lagi, lebihannya kayak gini. Ini muncul lagi. Nah, gitu. Tapi kalau sudah kita terpotong ya, ini bisa juga meskipun sudah dipotong bisa dimuncul lagi dari awal. Nah, gitu. Kayak kita membuat video pembelajaran aja, Bapak. Nah, subtitle juga bisa diambil di sini. Ada foreground, ada background, bisa diambil. Ini juga ngambil download. Download ini syaratnya emailnya sudah dibatas, gitu ya. Nah, boleh coba-coba ya. Ini juga ada export current frame, bisa diambil, ya. Jadi bisa, gini caranya, ya. Ada filternya juga, misalnya efek tadi saya sudah klik, misalnya ada efek shine, ada rainbow. Coba, saya pingin di situ karena ini, nah silakan klik plus, itu banyak sekali yang rainbow-nya. Ya ada hujan, ada sebagainya. Kalau kita klik, masuk, ya, misalnya masuk di sini juga. Nah, ada efek hujan. Ini kita harus tahu posisinya di mana. Oh, di sini nih, sign, misalnya di sini. Nah, ada hujan nih. Oh, hujan ya. Tapi nggak mungkin nih, berarti kelasnya bocor nih, ya. Nah, ini berapa lama? Ini efeknya ada di sini. Oke ya. Kalau pinginnya berapa, kita tarik aja. Saya ingin namanya ada sinar. Nah ini sinarnya. Kalau nggak butuh lagi ya silakan dihapus ya.
Jadi bisa di-delete klik kanan di-delete. Misalnya musik kayaknya belum perlu ya. Saya delete aja deh, delete audio. Nah, akan kembali lagi. Sedikit apapun, ini ada rainbow tadi ya, coba ya. Nah ini nih, ini kayaknya mengganggu deh. Oke, diklik kanan, dan bisa delete animation, dia akan hilang. Lebih pantang ya ini. Jangan ada yang pada dulu ya. Sudah kemana-mana Bapak Ibu? Sudah, wih, ada gadang. Oke. Sama dulu kenapa gak jalan itu? Tapi dia gak jalan kaki. Coba dari awal. Ya ini. Kalau bilang ini tidak ya. Dari sini masih ada kotak tadi kan? Tapi tadi kan kembali sampai keluar. Dalam Tidak bisa dari 3 kali. Kamu mau ya? Gimana? Oh, namanya tapi jangan sampai habis kotaknya. Karena kalau kita habis, ini susah. Karena dia menggunakan seperti ada mungkin segini ini jadi nomor yang mau dituliskan
belok-belok tadi. Ya. Tambah sini. Salah kok ambil aku berubah. Kan cuma baru satu kan? Nah, itu ada loh. Kata apa lagi? Dikeliling lagi. Tambah lagi. Dia nanti akan nyambung. Batas Banyak dia harus meter. Coba setelah box lagi, tambah apa lagi, tambah apa lagi. Musik ya, ikut suaranya musik. Bisa masuk suara? Coba. Coba suara cewek. Iya, nyanyi suara apa? Ini bisa. Nah, sip. Berarti tinggal ganti, bisa diganti kok secara penulisan nggak? Coba diklik apa ya? Enggak, yang klik 2 kali, tapi dari awal ya. Ya, klik 2 dari awal. Tapi ganti action bisa. Yang penting kan suaranya masih nyimpan. Ya, bisa diganti dari awal, suaranya masuk lagi. Itu gambar dari internet. Ini yang terbaik atau tersimpan, yang bawahnya diganti. Ya, ini kita hapus, sudah klik kanan, dihapus. Ya, kemudian actionnya diganti semua. Ya. Ada suara. Ya, kita jadi suaranya dulu di luar ini. Kalau mau rekam langsung bisa. Lebih aman hapus jalannya ke situ itu rekam lewat HP. Rekam HP nanti dimasukkan ya. Hapusnya ke situ umurnya. Kan ada musiknya. Bisa ini lah beneran ya. Kalau sudah masuk dia otomatis disesuaikan gerakan sama suara. Ini. Coba rekaman di HP dulu. Salah atau ngomong apa? Bisa pakai AI Google ya. Ujung lancangnya dong, ada lagi namanya. Yang mana yuk? Baiklah Bapak Ibu, ada pertanyaan? Untuk pengembangannya mungkin bisa lain kali ya. Mungkin dasarnya Bapak Ibu sudah bisa masukkan suara, bisa menggerakkan, bisa masukkan gambar dan sebagainya. Dan nanti boleh di rumah itu bisa dieksplor menu-menu di sini. Ya, misalnya
gimana rasanya merekam di tempat dan merekam dari luar. Nah, bisa. Efeknya juga bisa dicoba. Ada subtitlenya, ada background, ada foreground. Silakan dicoba semua. Baik, kalau nggak ada pertanyaan, mungkin saya cukupkan sekian Bapak Ibu. Nanti bisa disambung lagi, boleh juga WA saya kalau misalnya kesulitan. Dari saya, terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu, dan nanti bisa proyeknya bisa dicek sendiri ya. Dari saya, apabila ada kekurangan, kekhilafan dari apa yang saya sampaikan, saya mohon maaf. Semoga ini adalah awal dari silaturahmi kita. Dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, Alhamdulillah. Terima kasih kami ucapkan kepada Pak Ali Maksum, SPDI, EPDI yang telah memaparkan materinya untuk hari ini. Semoga dengan materi hari ini bisa kita terapkan di sekolah di kemudian harinya. Baiklah Bapak Ibu, untuk hari ini acara kita cukupkan. Sebelum itu marilah sama-sama kita melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf jika ada salah kata. Bapak tadi namanya salah ya, mohon maaf. Sebelumnya kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.